warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa bertemu kembali, bersua kembali. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, selalu dalam ridhonya. Segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan dakwah Wali Songo dengan dakwah setan najet ya. Siapa itu setan najet? Setan najet yaitu kelompok Salafi Wahabi. Mereka lah yang disebut sebagai pengikut tanduk setan najet, sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan setan najet itu ada di bagian timur Madinah yang disebut dengan daerah Najd. Ya, karena banyak provokasi fitnah di akhir zaman nanti, yaitu banyak muncul di daerah Najd, yang itu adalah tempat lahirnya dari pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini ada beberapa perbedaan cara dakwah Wali Songo dengan setan Najd atau kelompok Salafi Wahabi. Apa saja itu? Ya, akan kita bahas. Jika nanti mungkin ada hal yang kurang, bisa kawan-kawan semuanya bisa menambahinya. Perbedaan dakwah antara Wali Songo dengan setan Najd. Ya, tanduk setan Najd atau Qarnus Syaiton. Ya, tanduk setan dari Najd. Ya. Apa saja perbedaannya? Yang pertama yaitu jika dakwah Wali Songo dengan cara bil hikmah, sedangkan setan Najd ini bil ghadab. Apa itu bil ghadab? Yaitu dengan cara marah-marah, memaki-maki atau menghina, mencela. Ya, kalau Wali Songo itu dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara yang arif, dengan cara yang sopan, dengan cara menyatukan, menghormati budaya lokal selagi budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, sedangkan dakwah wali setan atau setan Najd ini yaitu dengan bil ghadab, dengan marah-marah, dengan menghina dan mencela kelompok yang ada di luar kelompoknya. Ya, seolah-olah hanya kelompoknya sendiri yang masuk surga. Mereka lah disebut sebagai para pengkapling surga. Ya, jadi surga semuanya itu sudah diborong, dipesan semuanya, bahkan sampai sekarang tidak ada yang tersisa. Hanya kelompok Salafi Wahabi yang menurut mereka berhak untuk masuk surga. Itu poin yang pertama. Wali Songo dengan cara bil hikmah, dengan arif, bijaksana, dengan penuh kedamaian. Ya, dakwah dengan contoh yang baik, teladan yang baik, ya, bil hikmah, kemudian bil mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik, ya, kemudian menghargai sebuah tradisi atau budaya lokal seperti gamelan, ya, syair-syairan atau tembang Jawa. Sedangkan setan Najd ini dengan cara bil ghadab, tidak ada isinya ceramahnya, tausiahnya, kecuali hanya memprovokasi, marah-marah, menghina, mencela amalan kelompok yang lainnya dengan tuduhan yang sembrono. Tuduhannya tidak keluar dari kata kafir, musyrik, syirik, bid'ah, sesat. Ya, itu saja. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, Wali Songo ini dakwahnya dengan cara mengislamkan. Orang yang kafir itu menjadi Islam, masuk Islam dengan penuh kesadaran. Sedangkan setan Najd ini dakwahnya yaitu mengkafirkan.
orang yang selama ini Islam menurut mereka itu belum Islam, artinya dalam kondisi kafir, belum Islam ketika belum masuk ke dalam kelompok mereka. Jadi mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, ya itu menurut mereka belum Islam semuanya. Harus perlu diislamkan secara kafah, secara murni. Ya, Islam yang sesuai dengan manhaj salaf menurut mereka. Ya, jadi umat Islam yang masih percaya dengan filsafat misalnya, masih percaya dengan sufi, ya, yang masih menggunakan tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi misalnya, masih percaya dengan Imam Al-Ghazali misalnya, masih percaya dengan Wali Songo misalnya, itu menurut mereka semuanya kafir. Artinya kita diposisikan sebagai kelompok kafir, belum Islam. Ya, artinya kita semuanya masih dalam kondisi sesat. Itu berbeda dengan Wali Songo. Wali Songo bagaimana yang dulunya di Nusantara ini masih sedikit muslimnya, ya, kemudian dengan dakwah yang arif, dakwah yang cerdas, dakwah yang penuh dengan kedamaian, kesopanan, ya, menghargai budaya, maka yang dulunya Islam ini minoritas menjadi mayoritas. Itu luar biasanya hebatnya Wali Songo dibandingkan dengan setan Najd. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu Wali Songo ini sangat luas ilmunya, ya, menguasai berbagai macam strategi dakwah, menguasai berbagai macam metode dakwah atau sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Sedangkan setan Najd ini sangat picik ilmunya, sangat minim ilmunya. Ya, hafalnya hadis cuma satu, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hanya itu saja. Jadi dari ribuan, mungkin ratusan ribu hadis itu dikalahkan dengan hanya satu hadis saja. Jadi seluruh hadis yang lainnya itu tidak berfungsi. Nah, itu betapa jauh perbedaannya antara Wali Songo, ya, dengan kelompok atau pengikut setan Najd. Wali Songo ini sangat luar biasa, ya, menguasai berbagai macam fal ilmu. Ada yang ahli fikih, ada yang kemudian ahli pertanian, ya, kemudian ada ahli tata negara dan sebagainya. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa, para Wali Songo, sehingga wajar saja kemudian beliau-beliau ini sukses dalam mengislamkan Jawa, ya, atau mengislamkan Nusantara. Nah, itu jarak perbedaan antara Wali Songo dengan setan Najd. Jika Wali Songo itu sangat luas ilmunya, ya, luas pengetahuannya, sedangkan kelompok Salafi Wahabi pengikut setan Najd ini sangat picik ilmunya, ya, ilmunya mandek atau ilmunya itu stagnan, yang dibahas setiap hari, setiap saat, bahkan sampai hari kiamat hanya bid'ah, kafir, musyrik, sesat, gitu saja. Kemudian yang keempat, ya, Wali Songo ini termasuk kelompok pendakwah yang berhaluan atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau disebut dengan Aswaja. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian fikihnya menganut dari 4 fikih yang ada, itu Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, ya, menghargai atau menggunakan 4 mazhab fikih itu, ya, ya, itulah disebut mereka Wali Songo ini disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Nah, kemudian setan Najd ini atau kelompok gerombolan dari Salafi Wahabi ini disebut sebagai Ahlul Fitnah wal Jamaah. Mereka setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, ya, media mereka, corong-corong mereka, baik itu media tulis, media online, YouTube dan sebagainya, website dan sebagainya, itu tidak ada lain kecuali hanya fitnah. Kerjaannya hanya menyerang dan menyerang amaliyah kelompok di luar mereka. Jadi hanya kelompok mereka, menurut mereka itu yang lurus. Semuanya, aliran apapun, organisasi apapun, itu semuanya sesat. Makanya mereka disebut sebagai Ahlul Fitnah wal Jamaah. Ya,
artinya memfitnah secara berjamaah, secara berkelompok. Sekte yang menyempal atau keluar dari ajaran Islam. Ya, ini mereka menganut paham Mujassimah, yaitu menyerupakan Allah sama layaknya seperti makhluknya atau seperti manusia. Maka kita semuanya harus berhati-hati dengan kelompok ini, Salafi Wahabi, yang seperti perkataannya itu halus, perkataannya manis, perkataannya seolah-olah itu ayat Al-Quran, hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW, tapi isinya adalah itu provokasi. Ya, kalimat yang baik tapi tujuan batil. Ya, kalimat hak uriduha batil. Ya, kalimat hak, kalimat ayat Al-Quran dan hadis, kalimat suci mulutnya, tapi tujuan yang batil. Tujuannya memecah belah, tujuannya memprovokasi, tujuannya itu merusak persatuan Islam. Dan tentunya tujuannya semuanya kelompok di luar mereka tujuannya adalah sebagai bentuk pengkafiran, mengkafirkan kelompok di luar mereka. Ya, nah itu Ahlus Sunnah versus Ahlul Fitnah. Ya. Kemudian yang kelima, ini dakwah Wali Songo itu selalu menebar kedamaian, ketentraman, persatuan, ya, menghargai kelompok-kelompok lain atau agama-agama di luar kelompok Islam, menghormati berbagai macam paham keagamaan yang ada di Nusantara, mengajarkan tentang toleransi, ya, mengajarkan tentang moderatisme, ya, tidak liberal, tidak ekstrim. Ya, sedangkan Salafi Wahabi ini adalah membuat kerusuhan. Jadi kedamaian versus kerusuhan. Kalau Wali Songo menebar kedamaian sebagaimana salam, yaitu keselamatan, ya, taslim, yaitu kedamaian, ya, persatuan, menolak perpecahan. Sedangkan setan Najd ini membuat kerusuhan, membuat kisruh, membuat bentrok dimanapun berada. Mereka memprovokasi, isinya caci maki, menghina amalan kelompok lain atau orang lain, tapi dikemas dengan isinya dikemas dengan covernya dakwah. Ya, jadi covernya saja yang bagus, tapi isinya caci maki. Ya, jadi hanya bagus bungkusnya saja, tapi dalamnya itu sesuatu yang kebatilan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang disebut dengan kebusukan, ya. Jadi maka kita tidak boleh kemudian terkecoh dengan hanya cover atau bungkusnya saja. Covernya bagus tapi ternyata isinya di dalamnya adalah busuk, ya. Itu bedanya dakwah Wali Songo dengan setan Najd. Wali Songo senantiasa menebarkan kedamaian, kesatuan, sehingga hasilnya luar biasa. Islam di Indonesia atau Islam Nusantara senantiasa menjadi rujukan keislaman di seluruh dunia, tak terkecuali dari dari negara Saudi, Iran, Mesir, dan seluruh Islam di berbagai macam belahan dunia itu senantiasa merujuk Islamnya model keagamaan, model Islam Nusantara, yaitu bagaimana ciri khas keislaman warga yang ada di Indonesia. Menerima sebuah budaya, menerima perbedaan atau toleransi, kemudian memiliki rasa cinta tanah air, hubul watan minal iman. Sedangkan Wahabi di seluruh dunia dimanapun berada, ataupun itu di negara-negara yang lainnya, apakah itu di Mesir misalnya, apakah itu di Malaysia, apakah itu di Singapura, dan di berbagai macam tempat, itu senantiasa membuat provokasi atau membuat rusuh. Ya, jadi agenda jahat, agenda buruk, tapi dikemas dengan seolah-olah Islami. Jadi sekte Salafi Wahabi yang menyempal dari ajaran Islam atau disebut dengan sekte Khawarij adalah tujuannya merusak Islam, tapi dari dalam. Merusak Islam bukan dengan bungkus asing, tapi dibungkus dengan sangat Islami. Tapi dalamnya adalah agenda untuk menghancurkan Islam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya waspada, kita semuanya keluarga kita jaga, kita lindungi dari fitnah Salafi Wahabi, fitnah setan Najd, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika mungkin ada pendapat kawan-kawan semuanya, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini sebagai dakwah kita semuanya, media untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, kita mantap yakin dengan akidah kita, akidah yang lurus, akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.